Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan bertemu lagi dalam Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologia. Kita sampai pada konsep yang ke-9 dari 12 konsep keselamatan, yaitu konsep pengangkatan sebagai anak atau adoption. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kita sebagai orang percaya, kita ini diangkat sebagai anak Allah, ya, sebagai bagian dari keluarga Allah. Bahkan kita bisa nyebut Allah kita sebagai Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, khususnya penyebutan adopsi atau pengangkatan sebagai anak ini seringkali disebut 5 kali ya. 5 kali disebut dalam Alkitab Perjanjian Baru. Semuanya dalam buku-buku Paulus atau Pauline ya. Kalau buku-buku Paulus, surat-surat Paulus itu disebut Pauline. Nah, kalau Bapak bisa jadi kata kunci, kalau Bapak bisa mungkin nyari di Google atau mungkin dalam bahasa Inggris ya, Pauline. Nah, artinya surat-surat Rasul Paulus. Nah, 5 kali disebut itu dalam Roma 8 ayat 15 sampai 20 dan 23. Roma 9 ayat 4, Galatia 4 ayat 5, dan Efesus 1 ayat 5. Itu 5 kali ya, disebut tentang adopsi. Nah, sebagai dasar firman Tuhan hari ini kita baca ya. Roma 8 ayat 15. Di sana, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Bapa. Nah, jadi kita dapat roh yang diangkat sebagai anak, adoption ya. Sungguhnya kita ini diangkat sebagai anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Yunani, untuk mengerti istilah anak, dalam bahasa Yunani itu ada 2 istilah anak ya. Yang pertama adalah teknon, T-E-K-N-O-N, teknon. Artinya adalah anak yang lahir di sebuah keluarga. Jadi dari lahir itu berada di sebuah keluarga itu, ya, baru lahir, teknon. Ya. Yang kedua adalah huios, ya. Huios yang menyatakan, menjelaskan tentang anak yang secara hukum legal dan boleh dan berhak untuk berada di lingkungan bapaknya. Nah, ini ya, secara legal, secara hukum legal. Nah, itu huios. Nah, maka itu kan kita sering dengar itu ya, Yesus anak Allah ya, ya, huios theos ya, Yesus Kristus huios theos, soter. Nah, ya, jadi kita tahu bahwa Yesus Kristus anak Allah. Jadi dulu Bapak Ibu Saudara, gereja itu lambangnya bukan salib. Gereja itu lambangnya ikan. Nah, karena itu disebut iktus ya. Yesus Kristus huios theos soter. Ya, jadi Tuhan Yesus anak Allah juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi huios ini kata penting. Huios ini adalah kata yang menunjukkan secara legal dan menunjukkan hak bahwa anak itu boleh dekat bapaknya. Ya, jadi mungkin aja bisa lahir di keluarga itu, teknon, tapi belum tentu punya hak. Kalau dia umpama diputuskan hubungan sama orang tuanya, maka dia nggak berhak berada di lingkungan bapaknya. Tapi huios ini secara legal, secara hukum, baik orang lain pun kalau diangkat, itu boleh berada di lingkungan bapaknya dan dianggap sebagai anak. Nah, itu adalah kunci dari kata adopsi. Jadi, adopsi ini menunjukkan peristiwa penempatan melalui suatu upacara yang resmi, di mana seorang anak dinyatakan sebagai anak resmi menurut hukum. Ya, atau dalam bahasa Yunaninya huiothesia. Ya, huiothesia. Jadi kita sebenarnya sudah diangkat. Waktu kita terima Tuhan,
kita percaya, kita dapat Roh Kudus, kita ini diangkat sebagai anak. Dan kita boleh dekat di lingkungannya Bapa yang di surga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita boleh berada di lingkungan Allah. Siapa kita ini? Sampai kita ini diberi anugerah yang besar. Memang lewat Tuhan Yesus kita menerima semua yang baik. Kita bukan cuma jadi anak yang lahir lalu terpisah, terjauh, terhilang. Enggak. Kita jadi anak yang secara hukum berhak dekat pada Bapa, menikmati kasih-Nya. Nah, jadi arti teologisnya kita menjadi anak dalam keluarga Allah. Ya, waktu kita lahir baru, kita diangkat resmi. Ya, Lukas 15, 7 sampai 10. Ya, jadi kita ini diangkat. Wah, sukacita yang besar ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami yatim ya, kehilangan ayah. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu menempatkan diri sebagai Bapak kita. Nah, artinya Tuhan menggantikan ayah kita. Mungkin kita kehilangan ayah, ya. Mungkin kita nggak pernah bertemu ayah kita, atau kita sudah bertemu tapi menyakiti hati kita, sehingga kita ini merasa ya sudahlah, rasanya nggak punya Bapak. Ya. Dengar baik-baik hari ini, kalau kita percaya Tuhan, Allah kita menyebut dirinya sebagai Bapak kita yang memberkati kita semua. Nah, apa sih yang kita dapat sebagai anak? Nah, ini dari segi manusia, dari posisi kita ya. Kalau kita ini jadi anak Allah, kita seperti apa dapat? Yang pertama, kita memiliki nama keluarga. Ya, kalau sebagai anak tentu ada nama keluarga. Ya. Efesus 3 ayat 15. Jadi kita ini benar-benar diangkat sebagai anak. Dikasih nama keluarga. Ya. Yang kedua, kita memiliki persamaan. Harusnya kita memiliki persamaan. Kalau keluarga itu biasanya ada persamaannya ya. Sama-sama. Memiliki bahasa yang sama, culture yang sama, karakter yang mirip-mirip. Itu keluarga. Maka kita kalau masuk keluarga Allah, kita percaya Tuhan, kita memiliki karakter Allah. Ya. Kolose 3 ayat 10, Roma 8 29. Ya. Sebagai anak kita juga menerima kasih keluarga. Nah, ini dari segi manusia ya. Wah, kita dapat nama keluarga, kita mendapat persamaan ilahi ditanamkan ya. Lalu kita mendapat kasih keluarga. Sebagai anak kita dapat sifat orang tua. Nah, itu penting sekali kita mengerti. Nah, dari sisi Allah, nah ini ya. Apa sih yang Allah kerjakan dalam hidup anaknya? Yang pertama, kalau kita anak Allah, kita menjadi objek kasih-Nya. Allah mencurahkan kasih-Nya untuk kita, memenuhi hati kita. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini kita kering kasih Allah, kita kering sama kasih manusia, kita bosan sama kasih dunia. Kita ingat kembali, kita sebagai anak, ayo mendekat kepada Bapa. Bapa itu menjadikan kita objek kasih-Nya. Wah, kita ini dikasih luar biasa. Ya. Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara. Mungkin dimanapun Bapak Ibu Saudara hari ini mendengar berita sukacita, ya, pelajaran teologi hari ini. Tuhan sudah mengangkat engkau yang percaya Tuhan Yesus sebagai anak Bapa. Dan engkau menjadi objek kasih-Nya. Hatimu akan dipenuhi kasih. Hatimu akan dibalut dari yang terluka menjadi pribadi yang penuh kasih. Nggak lagi terluka, tapi sudah sembuh. Bisa mengasihi, bisa bahagia, bisa happy. Banyak orang kalau kehilangan kasih Bapa itu nggak bisa bahagia. Ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Hari ini Bapa kita di sorga memberikan kasih-Nya yang besar.
untuk kita semua. Ayo terima kasihnya. Kita doa, Tuhan, Bapa, aku yakin Engkau pelihara. Aku yakin Engkau adalah Bapa yang mengasihiku. Curahkanlah kasih-Mu dalam hidupku. Kita kan waktu doa nyembah itu kita akan merasa hati kita penuh sukacita. Ya, kita mungkin pernah kehilangan seseorang, yaitu Bapak kita. Wah, kita kehilangan kasihnya, kita nggak merasa dipeluk. Dalam doa kita bisa merasakan Allah memeluk kita, menjaga kita. Tuhan selalu menggandeng dan menolong kita semua. Yang pertama, kalau kita sebagai anak, dari segi Allah, kita menjadi objek kasihnya. Yang kedua, kalau kita sebagai anak, dalam segi Allah, apa yang dilakukan Allah? Allah memelihara kita. Ya, dalam Matius 6:32, Bapak itu tahu yang kita perlu. Ya, kalau kita sebagai anak dalam lingkungan Allah, dalam lingkungan Bapa, ya, maka Allah itu pelihara kita. Tuhan itu memelihara. Apa sih artinya memelihara? Ya menjaga. Ya apa yang kita butuh diberi. Ya. Apa yang kita butuh hari ini? Makan, ya, minum, pakai. Janganlah kita khawatir. Matius 6. Bapak itu pelihara kita. Bapak itu tahu semua itu cari bangsa-bangsa. Tapi Tuhan itu memberkati kepada anak-anaknya. Ya, puji Tuhan, sukacita yang besar. Kalau Bapak itu mengasihi kita, ya, dari segi Allah, Tuhan itu kalau kita sebagai anak, kita dikasihi, kita dipelihara. Yang ketiga, kita menerima penghiburannya. 2 Korintus 1 ayat 4. 2 Korintus 1 ayat 4. Kita menerima penghiburan Bapa. Mungkin waktu hari ini kita gagal. Mungkin Bapak di dunia gak sempurna. Ya, gak selalu ada. Ya, bisa pulang ke rumah. Hanya di sorga. Ya, rumah Allah. Nah, hari ini tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah itu sebagai bapak menghibur anaknya. Nah, contoh ya, kalau mama anaknya lomba, lalu anaknya belum berhasil hari itu, maka bapak akan meluk anaknya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, kamu bisa terus maju. Ya, wah dihibur ya, ada kesempatan berikutnya. Allah itu menghibur kita semua. Kita adalah anak-anaknya. Ya, jadi dikasihi, dipelihara, dihibur. Yang keempat, sebagai Bapa, Allah akan mendisiplin kita. Nah, ini penting ya. Kalau tadi positif, mungkin enak bagi kita. Jangan lupa yang keempat, Allah itu akan mendisiplin kita. Ibrani 12 ayat 6 sampai 11. Sebagai Bapa, kalau anaknya salah, pasti didisiplin. Pasti dikasih hukuman karena kita indisipliner ya. Wah, mungkin kita terlalu jauh, kasih hukuman, dikasih hajar supaya kita baik. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada orang tua yang menghajar anaknya untuk menyakitinya. Orang tua menghajar anaknya demi kebaikan, ya, karena kasih. Jadi ingat, kalau kita sebagai anak, satu kali Allah itu menghajar kita, mendisiplin kita, maka itu adalah bagian dari kasihnya yang besar. Ya, mungkin kita merasa hari ini sakit ya, mungkin disiplin sama Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu, hal-hal itu membuat kita jadi lebih baik dan diangkat Tuhan. Yang kelima, Allah itu sebagai Bapa menentukan kita sebagai ahli warisnya. Ya. Jadi kita diangkat jadi ahli waris kerajaan Allah, ahli waris kuasanya di bumi. Ya. 1 Petrus 1 ayat 3-5, Roma 8 ayat 17. Jadi dari Allah ini luar biasa. Allah menjadikan kita objek kasihnya. Ya. Allah memelihara kita. Bapak kita itu
membuat kita dihibur, mendisiplin kita, dan kita semua jadi ahli warisnya. Bapak besar, seorang ahli waris tentu sudah terlatih. Kita juga mungkin diajar, didisiplin untuk dilatih sebagai penerus ahli waris. Hari ini mungkin di masa yang sulit, kita ingat ini, Tuhan itu sangat cinta kita. Tuhan itu mau pelihara kita, jangan khawatir. Tuhan hibur kita walaupun kita pernah gagal. Mungkin hari ini kita didisiplin sama Tuhan. Dan hari ini, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita jadi ahli warisnya. Ayo kita bersuka cita. Kita diangkat sebagai anak. Kita boleh dekat, berhak dekat kepada Bapa. Berhak dekat di lingkungan Bapa. Bapak kita di mana? Di sorga. Jadi sungguh, Filipi 3:20, kewargaan kita adalah kerajaan sorga. Adalah di kerajaan sorga. Karena kita adalah anak Bapa. Yang memiliki sorga, itu rumah kita. Ayo kita bersyukur hari ini. Puji Tuhan. Hasil adopsi apa? Misalnya kita sudah diangkat jadi anak, diadopsi, maka berdiamnya Roh Kudus dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Pelepasan dari semua ketakutan. Wah, kalau kita dekat Bapak kita, kenapa kita ingin takut? Anak terhilang itu ketakutan, nggak bisa makan. Makan ampas yang buat makanan babi, nggak boleh. Orang kalau jauh dari Bapa itu rugi, takut, sedih, kekurangan. Tapi kalau dekat Bapa, penuh kasih, dipelihara, dihibur, didisiplin untuk jadi ahli waris. Sukacita. Pelepasan dari semua rasa takut. Roma 8 ayat 15. Tadi sudah kita baca ya. 3. Dijadikan ahli waris Allah dan menerima warisan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 17. Saya mau tutup dengan membaca ayat yang awal kita baca. Roma 8 ayat 15 ya. Saya baca sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara. Roma 8 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita gak menerima roh takut lagi. Kenapa sih orang gak takut? Sebuah riset menunjukkan. Karena ada tempat untuk bersandar. Nah, kalau bahasa Surabayaannya, bahasa Jawanya, ada daggingnya. Orang gak takut karena ada orang kuat di baliknya. Kenapa kita gak takut jalani hidup? Karena kita ini anak Allah. Allah itu support hidup kita. Allah itu pelihara kita. Allah itu menghibur. Bahkan Allah itu mau mewariskan semua yang baik. Kuasanya. Bahkan Tuhan Yesus berkata, kita sanggup melakukan lebih dari apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia. Karena Tuhan Yesus 3,5 tahun pelayanannya. Sebentar saja. Kalau kita sungguh-sungguh dekat Bapa, kita bisa lakukan lebih. Tuhan mau mewariskan. Tuhan pelihara. Hari ini jangan takut Bapak besar. Sebagai anak Allah, sebagai anak-anak yang sudah diangkat, boleh dekat Bapak. Ayo semakin dekat. Jangan jadi anak terhilang. Tapi jadilah anak ahli waris kerajaan Allah. Semoga firman hari ini membangunkan Bapak Saudara yang tertidur dalam ketakutan, terbuai dalam kekhawatiran, melamun terus. Ayo bangkit. Seperti anak terhilang, bangkit dari tempatnya yang jauh. Kembali kepada pemeliharaan Bapa, kasihnya, penghiburannya, dan dijadikannya ahli waris. Ketika anak itu pulang, Bapa itu memeluk anak terhilang dan memberikan cincin. Itu tanda ahli waris. Cincin itu power.
kuasa. Ayo kita pulang kepada Bapa. Kita menerima kasih-Nya dipeluk. Kita menerima pemeliharaannya, ganti baju, ganti sepatu, semua yang baik, dipestakan, penghiburan, dan dikasihkan cincin, ahli waris kuasa. Ya. Kalau cincin ini jadikan stempel, surat itu sah. Ya. Anak terhilang kembali kasih cincin. Punya power, kuasa dalam hidup untuk berkemenangan. Mari kita mendekati Bapa kita, mengasihinya, dan hidup dalam lingkungan kuasa dan berkat Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran-Mu hari ini. Lewat karya-Mu di atas kayu salib, kami diangkat sebagai anak oleh Bapa bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai ahli waris. Karena Tuhan Yesus adalah yang sulung, yang sudah memulihkan jalan manusia ke surga. Jalan manusia untuk kembali benar. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini bersama dengan kebenaran firman yang disampaikan, Roh Kudus bekerja menjamah setiap hati. Mungkin ada hati-hati yang kosong, nggak punya kasih, dunia mengecewakan, ataupun hati-hati yang terluka. Kiranya kasih Bapa menjamah hati setiap yang mendengar. Tuhan pulihkan hati kami, sehingga ada aliran-aliran kasih dalam hati kami. Hidup kami diubahkan, kami bukan penuh rasa benci, sakit hati, kepahitan, bukan. Tapi kami penuh sukacita, damai sejahtera. Semua yang manis, semua yang sedap didengar ada dalam hati kami, ada dalam pikiran kami. Dan kami tahu sebagai anak, kami dipelihara, dikasihi, dihibur. Mungkin didisiplin hari ini, tapi kami tahu kami dijadikan ahli waris kerajaan Allah, ahli waris kuasa Allah. Bawa kami semakin dekat Bapa kepada Engkau. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Bila setiap yang mendengar diberkati, dipulihkan, dan Hamba kembalikan semua kuasa, mujizat, pelepasan. Dan berkat Tuhan kembali ke semuanya, kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Berkati semua yang telah menonton. Engkau berkati, Engkau pulihkan hidupnya. Tuhan juga berkati semua yang telah mendukung, baik subscribe, baik membagikannya bagi teman-teman. Usaha pelayanan kami gak pernah sia-sia. Tuhan berkati. Mungkin ada juga yang sudah memberi, baik non-materi maupun materi. Tuhan Engkau berkati. Terima kasih. Kami percaya kami ini hidup untuk melayani. Dan biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pertemukan kami dalam kesempatan berikutnya. Dengan tubuh yang sehat. Dengan semangat dan roh yang menyala-nyala. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah belajar hari ini. Bahwa Allah sangat mengasihi kita. Kita diangkat sebagai anak. Kita berhak berada di lingkungan Bapa. Menerima kasih, pemeliharaan. Ya, penghiburan, dan mungkin kita disiplin untuk menjadi ahli warisnya. Mari kita bersukacita, jangan kehilangan harapan. Ayo kita tetap berharap dan bersandar pada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan yang membuka kita, sebagai yang sulung yang menuntun kita ke kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya tentang Sola Gratia, Sekolah Gratis Teologi. Bapak Saudara, saya mohon dukungan Bapak Saudara untuk bisa terus mendoakan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga rindu Bapak Saudara boleh mendukung lewat subscribe channel ini, mendukung lewat membagikannya ke teman-teman, ke saudara-saudara yang membutuhkan ya. Kebenaran firman ini kalau ditabur nggak akan kembali dengan sia-sia. Nah, kita bagikan. Ya. Juga yang sudah like, komen yang baik-baik, yang memberi saran, yang bertanya, terima kasih. Mari kita lakukan lebih sungguh-sungguh lagi supaya firman Tuhan sampai kepada setiap orang. Puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pertanyaan, sekali lagi silakan tinggalkan di komen dan atau di IG Pastor Ishak silakan DM. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sola Gratia, Sekolah Gratis
Teologia. Sampai jumpa. God bless you all.